Sekali. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini kita akan dengar sebuah cerita yang menarik. Cerita tentang bagaimana tinggal di sebuah negara. Negara bukan sembarang negara ya. Negara di Afrika Utara yang namanya Libya. Ya, dan teman saya yang akan sharing hari ini namanya Lucky. Hai Lucky. Hai Hera, halo teman Hera. Thank you loh udah datang ke sini. Tapi dari awal ya gue tahu kerjaan lo pernah tinggal di Libya tuh itu selalu gue ingat. Hmm, Karena orang kalau kerja di negara Arab gitu ya, paling di Dubai, negara ya. maju ya kan, Uni Emirat Arab. Tapi lo di Libya gitu. Dan teman-teman yang menariknya dari cerita Lucky akan kita dengar kali ini adalah Lucky akan cerita ketika tinggal di sana di masa pemerintahannya Muammar Gaddafi, ya, yang setelah tahun 2010 ya Ki ya, Ya, dikudeta setelah rezimnya berkuasa selama 42 tahun lalu jatuh. Dan jadi Lucky akan bisa cerita keadaan di Libya saat itu. Oke, ya, jadi dengerin ceritanya sampai habis ya. Ki, jadi awalnya gimana bisa dapat kerjaan di Libya? ya, waktu itu memang aku lagi kesulitan banget ya, kesulitan. Maksudnya kerjaan gue ada bagus, Mm-mm. tapi pada saat itu dan waktu itu gue jualan mobil Oke. di sebuah dealer, authorized dealer lah, Mm-mm. mobil sejuta umat. Nah, terus kemudian saat itu Mm-mm. 2005, kalau nggak salah 2006 ya, Mm-mm. 2000, 2000, 2006, 2006. Oke. Itu Indonesia lagi entah lupa krisis juga, entah Mm-mm. bensin naik atau apa, pokoknya yang menyebabkan sehingga akhirnya penjualan sulit banget. Oke. Dan itu gue udah 3 bulan survival mode banget, nyari-nyari untuk bisa naikin target gue, apa mencapai target tuh Mm-mm. nggak nyampe-nyampe. Oke. Nah, terus kemudian tiba-tiba ada tawaran, lo mau nggak? Kita mau buka branch di Afrika Utara, di Libya. Uh-uh. Jadi waktu itu ada 2 perusahaan construction, Oke. mereka joint venture Uh-uh. untuk membuka branch mereka di Afrika Utara, yaitu Libya. Libya itu. Gue bilang, gue nggak ada, gue bukan engineer loh, gitu kan. Heeh. Gak Orang ke apa-apa, sana kepikirannya oil and gas gitu oil and ya. gas atau apapun Oke. lah gitu kan. Heeh. Gue bukan ini loh, udah nggak apa-apa. Kita memang butuhnya tidak untuk engineer, untuk Mm-mm. administrasi, akunting, dan lain-lain lah. Karena benar-benar mereka baru mau mobilisasi. Mm-mm. Jadi timnya tuh baru benar mau mobilisasi. Mereka sudah dapat proyek, sudah dapat ini itu dan segala macam. Mm-mm. Tinggal memobilisasi tim untuk berada di sana start Mm-mm. kerja. Oke. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, tes ini, tes itu, tes ini, tes itu. Mereka oke. Heeh. Gaji nggak seberapa sebenarnya dengan Indonesia. Sebut Ya. dong berapa? Kan tahun segitu. 2006. 2006. Heeh. 2006. Heeh. Apanya? Salary berapa lo dapat waktu itu offernya? 5. Oh 5 gitu. juta doang. Oke. 5 juta doang. Dan waktu Heeh. itu gue di dealer, authorized dealer mobil itu cuma Heeh. berapa ya? Nggak nyampe 2 kalau nggak salah. Oh. Terus kondisi istri lagi hamil besar. Oke, oke. Hamil, umur kehamilan 5 bulan. Mhm. Itu lo nekat aja pokoknya ya, Ya berangkat? pokoknya apapun yang bisa menawarkan gaji lebih tinggi saat itu gue sikat gitu loh. Karena waktu itu si supervisor gue di dealer ini Mhm. udah mulai neken gue tuh, udah mulai nge-push gue, Mhm udah mulai mhm. nge-push gue Mhm. dan memang ini perusahaan bagus sebenarnya, perusahaan yang settle banget. Jadi semua karyawannya itu di cover dengan baik lah kesehatan dan Oke. lain-lain itu. Mhm mhm. Nah, tapi ada satu titik di mana gue mulai nggak suka dengan perusahaan ini. Jadi Mhm. waktu itu kita semua sales ini lagi kesulitan mencapai target. Iya. Tiba-tiba si supervisor ini nge-push senior gua Heeh. yang juga sudah sekian tahun kerja di situ dengan kata-kata bahwa, lu inget ya, anak lu tuh dari sekarang anak lu tiga-tiganya itu lahir dibantu dibayarin semua oleh company ini loh. Oh. Jadi kalau lu nggak jualan, lu nggak Heeh. tahu terima kasih sama company ini. Di situ gua langsung, Oh. oh,
istriku lagi hamil gede nih gitu Heeh kan. heeh. Terus kemudian kalau misalnya entar lahir dan dibayarin oleh mereka, kankah kata-kata ini keluar ke gua? Iya. Sementara menurut gue, oke lah dibayarin, tapi itu Heeh. adalah sebuah hak gitu loh. Iya. Sebuah Ya hak, lu nggak pada ngerti-ngertilah ya. nggak bisa ngeklaim bahwa Mhm. anak lu lahir nih gara-gara company ini nih. Mhm, dan lu harus balas Dan budi. lu harus balas budi. Enggak begitu caranya. Kalau lu mau nge-push anak buah lu mau boosting Mhm. semangatnya nggak cara gini lah gitu Mhm loh. Sehingga akhirnya mhm. gue langsung, oh enggak nih, gue nggak suka nih diginiin nih. Gue Iya nggak iya mau iya. anak gue lahir oleh mereka. Gue Heeh. berprinsip bahwa anak gue lahir ya karena kerja keras bapaknya Mhm gitu loh. mhm. Dan anak-anaknya teman-teman senior gue saat itu juga Mhm. lahir atas kerja kerasnya mereka Iya, gitu loh. iya Tidak dong. tidak atas budi baiknya si company Mhm ini gitu. Jadi mhm. akhirnya di situ gue langsung udah mulai kemerungsung kepala gimana ya Mhm. tiba-tiba ada tawaran gini. Yang nawarin siapa sih, Ki? Waktu itu terus terang abang ipar gua, Oh, oke. gitu abang ipar Heeh gua. heeh Jadi heeh. akhirnya, oke deh ngomonglah sama istri, Heeh. "Ini gue begini gini 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 gini." Wah nangis, Kak. Kebayang. Iya, istri hamil, suami harus ada di dekatnya, ini itu dan Repot segala banget macam. Wah lagi. nangis-nangis lah. Ya gue bingung ya gimana ini, cuma prinsip gue adalah akhirnya, ya gue bilang sama istri gue, artinya istri hamil itu butuhnya cuma 2, Mhm. dokter dan duit. Mmm. Buat apa laki lo ada di samping lo kalau ujung-ujungnya nggak punya duit gitu loh. Laki lo nggak punya duit nggak bisa apa-apa. Oke. Akhirnya cuma bisa oke mau lahiran yuk kita gotong ya bopong-bopong ke rumah sakit terus sampai di rumah sakit Pak harus sesar atau apa ya Mhm. worst case-nya harus sesar butuh duit 10 juta 12 juta terus gue nggak punya duit gue bisa apa gitu loh. Mhm. Masa ujung-ujung mau gue bawa apa lo gue bawa ke bidan Mhm. yang lebih sulit lagi untuk bisa sesar gitu kan. Mhm. Jadi please lah tolong mengerti. Oh walaupun begini ya akhirnya ya sudahlah. Gue putusin gue berangkat. Sorry, Lo gue waktu harus itu berangkat. janji sama istri lo akan gue boyong kalau gue udah settle di sana gitu Iya, nggak? iya. Oh, oke. Karena ada janji juga dari pihak company Oh bahwa oh. kalau gue bisa perform dan gue bisa bantu membuat settle up-nya di sana Mhm. bagus ya bisa lah kita obrolin nanti itu. Mhm mhm. Dan akhirnya gue berangkat ke sana. Yang yang ngeri juga ya karena yang Berapa jam kita tuh perjalanan? oh 17 jam kalau nggak salah. 17 jam. 17 jam dari sini ke Dubai sekitar 12 jam lebih. Heeh. Dubai ke Tripoli sekitar 5 jam. Tempat lo di kantor lo di Tripoli? Tripoli, Oh, oke. saat itu di Tripoli. Heeh heeh. Ya berangkat itu juga gue juga agak ini negara apa gitu kan. Mhm. Ini walaupun ada abang ipar gue juga di Iya sana ya. dan dia bilang oke fine fine tetap aja kan gue pengen tahu nih apa sih gitu loh. Heeh Yang heeh. kita tahu selama ini kan Libya itu adalah negara teroris, negara Ya, yang radikal, otoriter, otoriter, diktator. diktator, Nah, segala hal yang menyeramkan lah ada di ya sana. ya ya. Ya, karena ada jaminan sama abang gua berangkat dan abang gua mukanya lebih culun daripada gua. Jadi dia aja berani gitu kan. Masa gua enggak Iya gitu iya loh. iya iya. Ya udahlah, jalanlah kita jalan sampai di sana. Ternyata kondisinya jauh berbeda dengan apa yang Lo diobrolin. bayangkan. Jadi benar-benar situasinya rapi, Oke. bagus, Nanti teman-teman baik. lihat ya, ada insert fotonya Lucky waktu di Libya ya. Ya, Nah, suasananya baik, enak. Walaupun lucunya gini, kayak di lalu lintas ya. heeh. Lalu lintas tuh kacau di sana. Kacau tapi teratur. Jadi Oh, kacau, seruduk-seruduk sana sini, tapi heeh. teraturnya adalah mereka semua saling memberi jalan. Nggak ada lampu merah gitu Nggak ada, maksudnya? ada beberapa yang nggak ada lampu merah, terus semuanya juga Perempatan nggak ada lampu merah nggak ada lampu gitu? merah, semua Oh, pada pengen duluan. heeh Tapi heeh. begitu udah mau sampai mau nabrak atau gimana, salah Heeh. satu ngalah dan memberikan jalan. Jadi Oh akhirnya gitu. kacau, Iya tapi iya iya rapih, iya iya rapih iya. tapi kacau gitu loh. Heeh Lucu juga sih gitu. Jadi heeh. kayak parkir ya, parkir di jalan itu orang bisa seenak udel. Jadi ada yang parkir paralel, Heeh tiba-tiba ada yang parkir siku begitu. heeh. Dan itu udah santai aja. Orang nggak Orang tidak marah? ada yang marah. Orang tidak ada yang Oh marah. gitu ya? Jadi udah begitu tiba-tiba set ada yang parkir begitu yang tadinya jalanan begini tiba-tiba Heeh. harus begini. Udah tapi semuanya berjalan tidak ada yang marah-marah, semua berjalan baik, tenang, semua memberi jalan dan udah Oh.
gitu Karena loh. memang kayak gitu ya, adatnya memang sudah kayak Iya gitu memang kan, udah begitu udah kayaknya ya, begitu heeh, heeh, jadi diserodok ya udahlah gitu, heeh, diserobot iya, gitu. ya Oke memang oke, ada yang berantem-berantem ada, heeh sampai pukul-pukulan ada, tapi heeh. so far itu nggak pernah sekali terlihat. Yang terlihat justru Oh, malah, ya udah saling memberikan jalan, heeh. saling memahami. Orang lokalnya gimana, Ki, Orang lokalnya juga baik banget ya, karakternya? Oh karakternya gitu, baik-baik semua. Jadi, heeh, dan jadi gini, gue juga agak ini ya, datang ke sana itu kami berempat nih cuma orang Indonesia baru berberapa ya, kurang dari 10 orang lah. mhm, Kurang dari 10 orang baru pada datang semua juga, ada yang baru seminggu, ada yang baru 2 minggu. Yang lebih lama ya, bos-bosnya lah, pentolan-pentolan itu 5 orang. Jadi sisanya yang lain tuh benar-benar baru pada datang. heeh, Jadi gue harus di sana harus menyiapkan kebutuhan mereka. oke. Gue harus nyari mes, nyari rumah, Mmm, belanja kasur, belanja kebutuhan mhm dapur dan lain-lain, lain-lain, mhm. lain-lain. Jadi ini perusahaan apa? Perusahaan Bergerak di konstruksi, konstruksi? Oh konstruksi, gitu. Oh mestinya jadi lo konstruksi. mengurus para pekerjanya? Iya, Cariin heeh, ya tempat akhirannya general general services lah. oh, General services. Jadi, oke. mereka ada kebutuhan, mobil, ya gue cari mobil. Oh gitu. Mobilnya duitnya nggak turun-turun, ya berarti rental, gue bisa nyari rental. Terus kemudian Oh. orang bertambah, butuh rumah baru untuk mes, ya gue nyari rumah. Oh oke. Di dealing dengan mereka. Mhm mhm. Nah, jadi akhirnya, gue dituntut untuk bisa bahasa Arab. Nah, Nah, jadi Libya itu benar-benar waktu itu ya, saat itu 2006, 2000, mungkin dari 2004. Nah, Libya itu baru dicabut embargonya. Tadinya kan mereka diembargo. iya iya iya. Mereka baru Gitu dicabut ya. embargonya, Mhm. sehingga akhirnya pintu untuk internasional terbuka, Terbuka. baik itu maupun mau investor atau Mhm mau apapun semua terbuka. mhm. Jadi akhirnya selama itu orang-orang Libya itu kerja hanya berkebun, berternak, dan udah. Mereka belum Mmm. pernah bekerja dalam struktur organisasi yang benar gitu loh. Mhm mhm. Ya kayak minyak-minyak yang udah lama Mhm? kayak Schlumberger atau yang lain sih mungkin udah lama juga ya. Iya. Tapi kan mereka mengambil orang lokalnya sedikit. Jadi akhirnya Sisanya ekspatriat. sisanya ekspatriat sehingga lokal-lokal yang lainnya belum pernah merasakan kerja kantoran. Nah, jadi begitu Mmm. di sini ini Heeh. kita membuka banyak sekali untuk orang-orang lokal kerja di company kita. Ya, Oh. sehingga akhirnya mereka tuh benar-benar baru saat itulah kerja dalam struktur organisasi. Mhm. Sehingga akhirnya kerjanya pun juga kadang ngawur, tahu aturan, gimana-gimananya. Pendidikannya apa? Rata-rata? Rata-rata sih SMA. Oh Ada gitu. juga yang kuliah, Heeh. kuliah S1, S2 juga Oh, ada tapi kok. nggak banyak? Tapi nggak banyak, Oh, nggak oke. banyak. Heeh. Terus jadi akhirnya, dan gue kebetulan di General Services, jadi Mhm akhirnya lebih menginikan orang-orang ya services, jadi kayak mhm OB, terus mhm kemudian driver-driver, mhm terus kemudian sama ya belanja-belanja lah. Nah, belanja-belanja kan gue otomatis urusan dengan mereka. mhm Sehingga mhm. dalam waktu 3 bulan gue dituntut udah harus bisa ngomong Arab. Karena mereka nggak Heeh. bisa ngomong Inggris sama Harus sekali. sama Inggris. Indonesia apalagi. Ya, Ya udahlah, gue harus belajar itu bahasa learning by Arab. doing aja ya? By Nggak doing aja. nggak kursus kan? Nggak ada Nggak kursus. ada. Pokoknya gue Oke ngobrol oke. aja sama mereka. Ngobrol sama mereka. Terus kemudian Oh. akhirnya ketemu ada mahasiswa Indonesia di sana. Jadi Heeh. memang ada kampus di sana. Gue lupa kampus apa. Pokoknya Mhm untuk mengenai Al-Quran lah ya. mhm. Nah itu banyak anak-anak Indonesia. Oh gitu. Banyak anak-anak Indonesia. Heeh Jadi heeh. akhirnya kami bertemu lah dengan beberapa Heeh. anak Indonesia. Salah satu akhirnya ada yang sudah kerjakan skripsi. Mhm. Terus, Pak, saya mau dong bantuin Bapak di kantor Mhm sembari mhm. saya skripsi. Mhm. Kamu waktunya ada? Bisa, bisa. Gitu. Mhm. Yaudah deh, coba deh. Udah, ada saya push ngomong ke bos bahwa gue nggak mungkin nih belajar bahasa Arab tanpa ada yang ngebantu. Gue mau belajar Mmm. dari mana gitu kan? Harus Iya ada ya. dulu yang ini kan. Heeh heeh. Walaupun orang Libya pada saat itu untuk HR dan segala macam, oh ini nggak bisa nih mahasiswa. Dia tidak diperkenankan bekerja. Gitu loh. Mmm. Visanya tidak untuk bekerja sama sekali. Mhm. Ya lu nggak usah ikutin aturan banget lah gitu Mhm kan. mhm. Ini butuh nih, kalau enggak company nggak jalan nih gitu loh. Mhm. Apalagi gue services nih. Gue tuh ngomong sama bos gue aja, lu ngomong deh. Mhm. Gue butuh dia pokoknya. Udah deh sih akhirnya ditempatin dengan Mhm. status kontrak kayak pada saat itu, atau Mhm. akhirnya di ujung-ujung pokoknya dia tidak bekerja. Mhm. Gue hanya butuh dia dan pakai gajinya dia pakai alokasi departemen gua, Mmm. gitu. Petty cash-nya departemen gua. Oh.
Jadi akhirnya tidak ada hubungan pekerjaan. Kalau dibilang, "Oh Iya enggak, dia iya nggak iya. kerja kok sama gue," gitu loh. Gue bisa Heeh ngomong seperti itu. heeh. Nah, jadi akhirnya dibantulah sama dia. Mhm. Jadi udah gue belajar sama dia. Gue belajar sama Akhirnya dia. bisa. Alhamdulillah Berapa bulan? gampang ya, nggak sulit ternyata bahasa Arab itu. Dan Oh. Arab Libya itu ada lebih banyak kecampur Italinya. Oh ya? Iya. Bisa gimana? Jadi kayak makan tuh manjaria, Itu bahasa Itali? bahasa Itali. Banyaklah ada beberapa bahasa yang mereka lebih pakai Iya ya bahasa kan Italinya. sejarahnya dulu, dijajah Itali gitu ya? Dijajah Itali sama Heeh. dijajah Yunani. Iya iya iya. Dan seberang lidah memang Itali, Itali, hanya ya, 1 jam heeh. Iya berlayar, iya kalau iya. nggak salah sekitar 1 jam ke 3 jam gitu Mhm. berlayar Ya ke ini ada Itali. foto juga, di Libya, Lucky ada di reruntuhan Ya, ya, bangunan reruntuhan Yunani ya? Romawi, heeh, Romawi, iya iya reruntuhan iya. Romawi. Heeh. Terus kalau situasi politik gimana, Ki? Orang-orang di sana? Apakah banyak demo gitu? Enggak, mereka memang cenderung Bagaimana mereka memandang orang luar memandang Gaddafi sebagai diktator? Orang lokalnya sendiri gimana? orang lokalnya sendiri sih sebenarnya ada beberapa yang nggak suka, Oke. tapi beberapa lainnya nggak peduli. Karena Oh, memang ya taraf pendidikan mereka nggak ini ya. Tapi yang pinter-pinter S1, S2 tuh mhm, justru dibiayain Gaddafi loh keluar. Jadi Gaddafi gitu. itu baik sekali loh, baik sekali sama rakyatnya, bener nggak? Entah terlepas dia Heeh, korupsi berapa atau gimana-gimana ya, iya, atau dia diktator, heeh, musuh-musuhnya dihukum mati semua sama dia, iya. tapi sebenarnya dia itu baik banget sama rakyatnya. Oh Kayak gitu. bensin tuh murah sekali. Mmm, Bensin itu kelasnya cuma dua bensin, mhm, bensin dan solar. mmm, Solar udah otomatis lah, semua iya iya, semua yang berbahan apa bermesin diesel mhm, itu pakai solar. mhm, Tapi yang bensin ini, mhm, itu dari mobil odong-odong banget yang bempernya klewer-klewer gitu, gantung-gantung, mhm, sampai ke Hummer isi bensinnya itu. Dan itu kelasnya kalau nggak salah, ya Pertamax saat inilah mungkin Pertamax yang 95 ya. Karena bagus mhm, banget. Atau 98 ya sekarang Pertamax Turbo lah. Karena bagus oke, banget memang. Karena kebetulan mobil company gua juga bagus-bagus. mhm, Jadi gua harus isi bensinnya itu dan memang bensinnya enak banget, nggak ada ngelitik, nggak ada apapun, nggak ada ininya. Dan mmm, itu murah banget lah. mmm, Kalau nggak salah pada saat itu satu Libyan dinar itu sama dengan Rp7.000. oke. Nah, bensinnya itu kalau dirupiahkan mungkin hanya sekitar Rp1.700, Ra. Oh gitu. Rp1.700 saat itu Heeh kita kalau heeh, nggak salah di Indonesia bensin heeh, Pertalite atau premium pada saat itu sudah di harga 6 ribuan. gitu ya? Dia Heeh, 1.700. heeh, Itu murah banget. Jadi iya, orang biasa beli bensin di sana itu full tank, full tank, heeh, full tank, full tank. mhm. Gue pernah isi bensin cuma 2 dinar. Diketawain gue sama tukangnya gitu. Heeh, Pokoknya 10 liter, 10 heeh, liter, 2 dinar gitu. Dan karena memang waktu itu duit gue lagi segitu gitu loh. ah, Gue lagi bawa heeh, mobil, mesti belanja apa, gue lupa bawa duit, terus duit gue cuma ada 2 dinar, ya gue belilah itu bensin 2 dinar, mmm, dapat 10 liter. heeh. Diketawain gue sama Tahun 2009, Ki, Libya itu disebut sebagai negara terkaya karena mhm, cadangan minyaknya banyak banget. iya iya iya. Apa yang lo lihat tahun segitu sebagai negara kaya di Asal Afrika? lo tahu ya, Heeh, Libya pada saat di embargo, mhm. dia masih bisa menghidupi sekitar 15 negara Afrika miskin. Oh ya? Gaddafi tuh yang Oh gitu? biayain, Gaddafi. Oh, Jadi memang di Libya tuh aneh ya, heeh. kita tidak ada ATM, Jadi semua serba cash. serba Semua serba cash. cash. Jadi, Ambil duit ke lu bank? beli mobil, lu beli Heeh. apa, lu bawa duit segepok-gepok begitu. Oh, Cash, semuanya serba cash, tidak ada mhm. Kartu ATM, kredit nggak tidak ada ada, internet, tidak ada kartu kredit, tidak ada semua apa-apa, jadi cash semua serba pokoknya. cash. Jadi dan duitnya pada saat itu lebar-lebar banget, jadi dompet gue cuma segini, duitnya segini gitu loh, Oh gitu. Jadi kalau nyimpen duit di dompet tuh, duitnya nongol 2 sentian gitu loh. Lebar-lebar banget duitnya. Heeh, Aduh, gue pernah ngumpulin tuh duitnya, gue lupa nyimpen di mana. heeh. Gambar-gambar dan duitnya juga lucu-lucu, ada yang Gaddafi begini sambil senyum loh. Jadi Oke. kayak kayak nggak serius gitu loh. Duit gue lupa tuh duit berapa ya? Heeh, Setengah dinar apa ada rubah seperempat dinar. mhm. Itu ada yang Gaddafi yang begini senyum. Jadi kayaknya nggak Mmm, serius tapi ya itulah. Jadi semua tuh serba cash. mhm, Terus kemudian
Apa, Mmm, makanan gimana, Ki? tidak ada bioskop, Bioskop nggak ada? nggak ada bioskop. Terus Jadi orang kemudian kalau nongkrong malam Minggu ya cuma ngobrol-ngobrol di coffee ngobrol-ngobrol shop gitu? aja, Oh sisa gitu, sisaan. sisa Oh, terus ngobrol sama dan memang mereka ini ya, walaupun heeh agak sedikit moderat, heeh, cewek-cewek di sana tidak diwajibkan pakai hijab, oke tapi, eee, pembatasan pria dan wanita tuh jelas banget. oke. Jadi kalau kita bertamu, Heeh. laki-laki ya ada ruang sendiri untuk laki-laki, ada ruang sendiri untuk Oh perempuan. iya iya. Nah, jadi tidak ada tuh yang namanya pria, wanita, malam Ngobrol minggu, bareng gitu? ngobrol bareng, ngumpul bareng, kalau bukan keluarga tuh nggak mungkin. Nggak boleh Nggak boleh. ngobrol. Terus kemudian perempuan jalan sama laki, kalau bukan suami istri itu pasti juga nggak mungkin. Oh Gitu. gitu. Nah, jadi malam minggu udah cowok-cowok ngobrol di coffee shop, Heeh. ketawa-ketawa, Oh kebut-kebutan. tingkat kriminalitas Aman, gimana? aman, Aman ya? aman, aman Oh, banget, heeh aman heeh. banget. Dan Jalan malam-malam perempuan gitu? ya untuk di daerah-daerah tertentu sih enggak. Heeh Karena daerah jadi Libya itu heeh karena kaya ya. heeh. Jadi banyak banyak imigran gelap juga datang dari Egypt, Dari datang dari Maroko, yang sekitarnya ya, ya, dari terus kemudian Nigeria. dari Ghana, terus Oke. kemudian dari negara-negara Afrika miskin lah. Iya Dan iya iya. memang, Oh, oh. aduh gue lupa ada Pada fotonya ke situ sebenarnya. ya? Ada fotonya sebenarnya. Mhm. Jadi tuh gue pernah jalan ke tengah desert ya, Heeh ada mobil pickup bak terbuka, heeh. terus belakangnya muatannya tuh kayak ditutupin gitu, Mhm. tapi dul 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 gitu loh. Hah, apaan nih gitu kan? Kalaupun mereka bawa onta nggak perlu ditutupin gitu loh. Iya. Mau bawa onta juga mereka taruh di bak, Heeh. ya ontanya kelihatan lah kepalanya begini-gini tuh kelihatan. Heeh. Ini kok ditutupin terus dul 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 gitu loh. Mmm. Apaan tuh gitu kan? Heeh Dan ini kebut. Buat terus udah akhirnya nggak apa hilang. heeh. Tiba-tiba driver gue minta isi bensin, Heeh ketemu lagi sama mobil itu heeh. dan ternyata dibuka lah itu Isinya isinya orang-orang hitam. Jadi mmm. memang Libya itu human trafficking dari negara-negara Afrika yang miskin-miskin di Mhm. bawah menuju Eropa. Pintunya adalah Libya. Pintunya Oh, Libya. karena Nah, ada laut ya di iya, Libya. dan Negara memang lain dan kan memang juga yang sini. sampai saat ini memang pintunya hanya Libya. Makanya negara-negara Eropa tuh ini banget sama Libya karena pintunya tuh dari Libya, Dari semua berangkat situ. dari Libya. Oh gitu. Heeh. Heeh Nah, heeh. jadi si pickup ini Heeh. masuk ke jalan besar hanya untuk isi bensin. Mmm. Nanti dia begitu udah isi bensin, kita jalan lagi bareng, Mhm. tiba-tiba di tengah jalan dia belok kanan masuk ke desert dan udah masuk-masuk desert lagi deh. Gitu. Masuk-masuk desert lagi. Jadi memang jalan yang tidak Mhm terinikan mhm gitu. mhm. Nah, kita masuk ini nih, Ki. Tahun 2009 itu udah apa kalau merasa udah ada gejolak di situ Belum, untuk menumbangkan belum, sama sekali belum. Bahkan berkuasa, gue belum sebelum ya? pulang itu masih menikmati acara perayaan Gaddafi berkuasa 40 tahun ya kalau nggak salah. 40 tahun, 40 tahun. 40 Jadi tahun, iya dua ribu iya. sembilan kalau nggak salah itu adalah 40 40 tahunnya tahun dia ya, heeh berkuasa. heeh. Dia Jadi ditumbangkan perayaan besar-besaran tuh. 42 tahun, Mhm, 2011, heeh heeh. 2011 ya? Nah, 2011. 2009 gue pulang itu habis perayaan dia, Mhm. merayakan 40 tahunnya dia berkuasa. Mmm, Gitu. Jadi mhm waktu itu gue datang 2006, mhm ada tuh banner-bannernya Gaddafi, Gaddafi, Gaddafi. mhm mhm. Eee, kalau nggak salah waktu itu 37. Mmm, Terus kemudian 2007 itu 38. pesta, Ki? Pestanya buat dia Heeh. sih akhirannya. Oh gitu, Pestanya buat dia, rakyat heeh. juga nggak ngelihat Nggak ada gitu. kembang api gimana-gimana, dia pidato di Mungkin di lapangan gitu? TV ada ya, karena waktu itu gue Heeh. ditempatin di desert udah. Jadi akhirnya Oh untuk oke. nonton acara itu gue harus Heeh datang dari desert ke heeh heeh. Tripoli dan itu gue datang Mhm. udah malam. Jadi akhirnya cuma Mmm, acara-acara musiknya mhm. doang. Jadi sebetulnya Qaddafi itu dicintai rakyat sebetulnya? Bisa dibilang sih iya ya, Heeh. karena Lalu yang lo listrik dengar tuh murah loh, listrik murah. Selain oh, bensin gue lupa, listrik tuh murah. heeh. Gue sampaikan kan gue general service ya di kantor. Jadi gue Mhm akhirnya harus ngurusin bayar listrik juga selain bayar mhm telepon. Ini cerita lucu, bayar listrik gue bolak-balik datang ke PLN-nya mereka. mhm Mana tagihan listrik gue? Ini alamat kantor gue ini. mhm Mbak Den, nanti gitu loh. mhm Nanti kapan? Ini udah mau akhir bulan loh, gue bilang gitu mhm. kan. Gue mesti bayar nih. Udah Mbak Den. Mafis muskilah ya Said, mafis muskilah. Nggak ada masalah, tenang aja gitu kan. Udah akhirnya gue nunggu. 3 bulan baru dapat tagihan.
Oh gitu. Jadi saking murahnya, mereka Heeh. males nagih. Dan Oh itu tagihan gitu. kantor tuh kalau nggak salah nggak nyampe 100 dinar. Lu bayangin aja, 100 Dinar dinar berapa? itu kan satu dinar tujuh Kali ribu tujuh rupiah. ribu. Berarti Heeh. 100 dinar itu kan artinya sekitar tujuh tujuh ratus ratus ribu. ribu. Ini Heeh. nggak nyampe 700 ribu, Ra. Sebenarnya lu Oh. listrik rumah lu sendiri aja gue yakin mendekati 700 ribu. Mhm. Ini kantor loh, AC Mhm. nyala, server dan lain-lain dan lain-lain dan Mhm mhm. lain-lain. Nggak nyampe 100 dinar. Dan itu per 3 bulan kok nggak salah ditagihnya. Mmm. Gitu loh. Nah Mhm terus mhm. satu lagi. Anak gua, jadi akhirnya gue sempat bawa anak gua ke sana. Anak Mhm. gua umur Sama 5 istri? bulan. Mhm. Dibilang sama bos gua, ya udah, kamu jemput anak istrimu. Kamu cari Bos lo orang rumah. mana? Kenapa? Bos lo orang mana? Bos gua orang Indonesia. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Oke. Akhirnya gue jemput anak gua, bawa ke sana. Ya karena bayi ya, bayi umur Mhm. 5 bulan otomatis ada imunisasi yang harus dilanjutin. Mmm. Nah, ngomonglah gue sama driver Mhm. driver yang ini, drivernya gue ya. Mhm. Gue butuh imunisasi nih, gitu kan. Mhm. Bawain dong gua ke dokter, apa ke rumah sakit. Mhm. Terus dia lihat-lihat gitu, dokter, ke teman saya aja, dia bilang gitu. Teman saya dokter, ya udah. Lalu Mhm. kita dibawa ke kayak sebuah klinik kecil gitulah. Kayak posyandu sebenarnya Oh, oke. untuk wilayah sini ya, kayak Heeh heeh posyandu. heeh. Nah, dokternya in English ngobrolnya sama kita. Mhm. Terus udah cuma, oh oke, ini udah, tinggal ini berarti itu ditetesin gitu. Mhm. Terus udah berapa saya bayar? No, no, it's okay, it's free, it's free. No, Oh. we are expatriate, nggak apa-apa, Heeh nggak masalah gitu kan. heeh. It's okay, ma fis muskila Said, ma fis muskila. Jadi Oh. itu gitu loh. Jadi Heeh. akhirnya ada beberapa kali lah gue dapat layanan Heeh kesehatan heeh. karena anak gue masih bayi ya Heeh. dengan dokter itu nggak mau dibayar, nggak mau Oh. dibayar gitu loh. Heeh heeh. Jadi makanya gue lihat, ini kok ini banget sih ya. Heeh. Nah, terus satu lagi, warga Libya, makanya gue tahu dan istri gue juga kaget begitu dibawa ke Libya tuh. Mhm. Oh, orang Libya tuh baik-baik sekali. Jadi akhirnya nih ya, orang Libya itu Heeh. dia sayang banget sama anak-anak kecil, suka banget sama anak-anak kecil. Jadi setiap Oh. kali gue gendong anak gue jalan Heeh kemanapun, siapapun pasti akan heeh. nyolek pipi anak gue, terus Oh gitu. jalan. Colek lagi pipi anak gue, jalan. Oh. Itu sering banget seperti itu. Jadi Iya. dan mereka mukanya dengan yang Heeh senyum seneng gitu sama anak heeh kecil, dicubit pipi anak gua, heeh. dia jalan. Mia Oh. mia, bambino ente, Oh, bahasa Itali. bambino ente, mia mia, Nah. beautiful, mia mia. Mhm. Terus udah, terus kemudian masuk toko apapun, Mhm. pasti anak gua bawa sesuatu. Dikasih sama mami Masuk toko? toko parfum, Heeh. dikasih parfum kecil. Masuk toko Oh. apa tuh, istri gua beli sisir atau beli Kok apa, bisa gitu ya? dikasih kacamata. Hadiah, hadiah, Hadiah. bambino, hadiah. Hadiah itu juga bahasa Arab ternyata, hadiah. Oh gitu. Hadiah itu bahasa Arab, hadiah, hadiah. Heeh Bambino anta mia mia. heeh. Maksud gitu. Jadi Tapi bener, Kak, apa di sana ada pembatasan anak nggak? ada. Nggak ada? Jadi satu keluarga tuh bisa punya 7 sampai 8 anak, Bro. Oh gitu. Satu keluarga, anaknya kecil, 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 apa. Jadi mereka tuh benar-benar Heeh. keluarga besar. Heeh. Terus jadi satu rumah itu bisa ada 3 tingkat. Mhm. Anak sulung sama keluarganya di bawah, Ngumpul anak semua ya? tengah di tengah, Heeh. anak bungsu di atas dengan segala anaknya sebanyak apapun dan ya mereka begitu seperti itu. Mhm mhm Dan mhm. lu tahu Libya itu warganya Mhm. cuma berapa? Cuma 5 juta. Sementara daratannya, Luasnya heeh. Gede loh daratannya itu. kalau Indonesia dikumpulin nih, Heeh Sumatera, Kalimantan, heeh Papua, Sulawesi, Jawa, heeh dijadiin satu, heeh. daratannya masih kalah besar dengan daratan Libya. Oh gitu ya? Iya, lihat di peta sih emang lebar banget, Tapi penduduknya cuma 5 cuma juta. lima Lu juta. kebayang 5 juta. Berapa usia tuanya? Berapa usia mudanya? Oh, Berapa heeh perempuannya? Berapa heeh laki-lakinya? heeh. Dan mereka ngelawan Amerika. Iya iya Gila ya. iya. Benar 5 juta benar. loh. Jadi bener-bener gue kesannya ya bener-bener kosong plus. Libya tuh Oh, bener-bener kosong banget lah. heeh heeh Kosong heeh. banget. Tapi kekosongan itu ya Mhm tiba-tiba aja tau ada rumah gitu. Jadi kita pernah nih mhm kawinan, staff gue ada kawinan. Kita mhm rame-rame ke sana. mhm Dari jalan besar, set belok gitu, nggak ada pelang, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba set belok, gubrak 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 gubrak, kebun 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 kebun, terus mhm tiba-tiba tanah kosong, mhm. tur rumah dengan tenda lagi pesta. Jadi Mmm. apa ya, bener nggak nyangka lo mau kemana pun tiba-tiba ada rumah,
tiba-tiba ada kehidupan, tiba-tiba ini dan nyebar banget Saking gitu loh. luasnya ya? Saking luasnya, Oh, saking luasnya gitu heeh, dan cuma 5 juta. heeh heeh, Gue berpikir tentara. Nah, oh itu. Jadi memang anak-anak pelajarnya mereka itu ya, mhm. ada hari-hari tertentu di seragamnya itu adalah seragam tentara, loreng-loreng hijau. Oh gitu? Heeh, Untuk supaya apa? jadi memang mereka ternyata memang disiapkan sebagai tentara karena penduduknya cuma 5 juta. Ada wamil gitu ya? Ada wamilnya. Atau memang udah Oh, dipersiapkan anytime kita ada perang ya lu ready, udah diajarin ini itunya. oh gitu. Heeh, seragam hijau, pakai sepatu bot tinggi, itu kok anak ke Mhm. sekolah gitu loh. Jadi, SD, anak kecil? kayaknya SMP ke atas. Oh mulai SMP. SMP ke Nah, atas kayaknya. Jadi itu cuma 5 juta penduduknya. mhm. Kalau yang lo denger Ki, ini tetap menarik buat gue ya. Di luar bahwa yang lo sendiri pendatang bilang bahwa Gaddafi itu baik, murah hati, dia justru membiayai Mhm negara-negara mhm miskin mhm. lain gitu. Apa yang terjadi di dalam sih sampai dia dikudeta? Ya adalah tetap Heeh, namanya ini ya, karena Libya kan kaya sekali. heeh, Kaya banget, iya, bener-bener kaya. heeh. Jadi waktu itu pernah gue denger, jadi gini, di Libya itu lebih banyak mobil Korea. Hyundai, Kia, Oh, dibandingkan mobil-mobil lainnya. Ada sih mobil Eropa kayak Iveco, hmm, terus mobil-mobil Amerika, Hummer ada, tapi yang bilang sejuta umatnya adalah mobil Hyundai sama Kia. Itu mhm, transportasi umumnya, mhm. Hyundai H1 deh, itu jadiin angkot antar luar Oh, kota di Libya. oh gitu. Hyundai H1. Nah, itu mereka kalau nggak salah karena mereka diembargo, Heeh, mereka tidak bisa berdagang dengan ya, yang lain-lain, mereka belinya apa kalau nggak salah jual minyak ke Korea Utara atau ke Korea Selatan, heeh. pembayarannya dengan mobil-mobil itu tadi. Oh gitu. Mhm. Pembayaran dengan Mhm, mobil-mobil itu tadi, mhm, pembayaran-pembayaran. Jadi mhm, akhirnya banyaknya mobil Hyundai mhm, itu tadi. mhm, Terus mhm. tadi apa pertanyaan sebelumnya? Jadi lupa. Apa yang membuat mereka Oh, terus ya. tiba-tiba Nah, apa jadi gini, cetusnya? karena kaya Heeh, sekali, adalah pihak-pihak yang pengen ambil. pengen ambil. Ya, Mhm. apa ya, semua orang baik pun juga tetap punya, ada orang yang nggak suka. Mmm, Hater tuh pasti ada dimanapun, ya yes. kan? Nah, jadi hater-haternya Gaddafi ini yang mungkin merasa bahwa kalau dia berkuasa, dia bisa ambil semua ini, Mhm, duit-duitnya ini. Nah, mhm mhm. akhirnya itulah yang dibiayain oleh si pihak barat untuk dikipas-kipasin, diangkat-angkat, "Eh dong, lu fight dong, lu fight Oke, dong," gitu. "Lu heeh, berani dong lawan heeh. ini." Yang lo dengar ceritanya gimana tuh soal di sana? Perusahaan lo sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada, udah Oh, nggak ini ada. yang lo balik 2009 itu karena tutup atau Nah, ada karena alasan? 2009 memang gue sudah mengundurkan diri. Heeh. Gue mengundurkan diri. Karena ada Lo internal perusahaan lah yang gue nggak, udah capek ngadepinnya oh, internal. lo Jadi akhirnya gue memutuskan saat itu pulang, gue pulang. bawa istri semua ya? Istri udah pulang duluan. Oh, Jadi istri pulang istri gue duluan? tuh cuma setahun aja di sana. Oh, gitu. Istriku sama anakku cuma setahun. Yang lu cerita tadi ya, karena hamil Mm-mm. lu suruh Iya, melahirkan di Indonesia heeh, aja. iya. Terus dari situ Oke. tadinya mau berangkat lagi balik, cuma Mhm. kondisi internal company gue udah mulai nggak sehat karena tiba-tiba aja gue jadi public enemy-nya mereka. Makanya Ah. gue tiba-tiba dilempar ke desert itu. Karena gue bilang, udah deh, kamu di Indonesia aja. Repot nih kalau kamu ke sini gitu loh. Karena Heeh heeh. gue lagi disorot banyak orang nih. Karena gue banyak buka borok orang-orang ini gitu loh. Terus gue jadi public enemy-nya mereka lah. Sehingga bos gue ada bilang, udah deh, kamu di desert aja. Udah akhirnya Mmm, gue dilempar ke desert. Nah, mmm. itu jadi akhirnya pada saat itu tuh belum ada indikasi Belum ada bahwa info enggak ya? masih baik-baik aja Iya, semuanya heeh baik-baik heeh. aja. Cuma ya itu Heeh, mungkin ada orang-orang yang ingin lah berkuasa, heeh. terus kemudian Barat juga ngomporin ya kan. Oke sih. Dan saat itu kalau nggak salah Libya apa si Gaddafi ini sudah memperkuat Afrika. Jadi Oh. pada saat itu dia ada kecewa dengan Liga Arab, Heeh, menyatukan Arab itu sulit karena heeh. ada kasus Israel Palestina juga kan saat itu. Oke. Heeh, Jadi dia merasa kecewa lah, kok sulit banget sih nih orang Arab disatuin kan. heeh. Udah, gua Afrika aja deh, gitu loh. Karena memang posisi dia di Posisinya Afrika. di Afrika. Dan dia pengen menjadikan Libya itu, Tripoli itu adalah seperti Dubai. Jadi Dubai itu adalah pintu masuknya untuk Middle East, Heeh. atau bukan pintu masuk, maksudnya sebuah
ikon lah ya. Iya, iya. Dubai itu modernannya dan ininya Mhm, adalah sebuah ikon di Middle East. mhm. Nah, dia pengen Libya tuh sebuah ikon juga untuk Afrika, gitu lah. Nah, Mhm. jadi akhirnya dia sudah mulai konsolidasi dengan Negara-negara misalnya Arab, Afrika, negara negara Afrika. Afrika. Nah, terus kemudian mungkin ya pihak Barat nggak terlalu suka, Heeh. mulailah diinikan, dan Oh, terjadilah seperti itu. update nggak beritanya saat Update, itu? Heeh. saat itu ya, yang pasti sih sekarang teman-teman gue ada beberapa lah yang masih intens ngobrol sama gue nih saat ini via Mhm. Facebook. Ya mereka nyesel, Nyesel menyesali karena sekali. Ya karena oh kondisinya dengan tidak seperti dulu. oh, sekarang gimana? Ya Tidak seperti kondisinya dulunya gimana? ya lebih mahal. Terus kemudian Oh, listrik, bensin tidak seperti dulu lagi murah. Terus kemudian apa ya? Ya ya kayak hidup ini deh. jadi lebih tinggi Jadi semua ya? budaya budaya Heeh, ada budaya Libya. heeh. Orang Libya tuh nikahnya umurnya tua-tua, Ra. Oh ya? Iya. Jadi umur-umur 40 Kenapa? cowok-cowoknya. Heeh, Karena untuk budayanya sendiri tuh heeh. mahal. Mahal pesta adatnya. Pestanya? Mahal. Nah, Oh, si ada Gaddafi mahalnya kayak saking gitu. baiknya itu Heeh. mengeluarkan keputusan, pokoknya siapapun yang mau menikah, gua ongkosin, gua kasih duit sekian. Saat itu? Saat itu, lo gila nggak? Oh gitu. Jadi, semua pasangan baru itu Mhm. mendapatkan modal untuk menikah dan modal untuk hidup, dikasih tanah, dikasih kebun. Coba, Oh baik gitu. banget kan itu orang gitu loh. Nggak itu dan nggak ada cerita itu yang keluar, nggak ada. Iya, Nggak ada nggak cerita tahu, itu, gue tuh nggak ada yang memandang tahu. dia ya serem Iya, gitu kan, iya, dan itu tuh baik asik, banget. Dan itu mhm, tadi, sekolah siapapun mahasiswa kedokteran, mhm, pasti dibeasiswakan lanjut ke luar negeri. ah, Makanya semua dokter di Libya itu bisa bahasa Inggris semuanya. oh gitu, Heeh, jadi kita mau sakit apapun ke rumah heeh, sakit udah nggak usah khawatir deh, kita bisa ngobrol sama dokternya, "Gue sakit apa nih?" bisa Gitu, bahasa oh, Inggris ya? bisa Inggris semua. Jadi Oh, banyak sekali yang beasiswa-beasiswa seperti heeh, itu. Terus kemudian listrik, heeh, ya. Terus kemudian apalagi ya, sebetulnya emang kaya, baik. Iya, jadi negaranya juga ya kaya, whatever dia mungkin pasti namanya 40 tahun nggak mungkin lah dia korup, ya kan? heeh, Nggak mungkin nggak korup nggak maksudnya. mungkin nggak Nggak mungkin korup, nggak korup. Tapi mhm, sekorup-korupnya dia tetap ngebalikin ke rakyatnya. Apa-apa yang bisa dia balikin, dia oh balikin. Ya itu oke. yang gue suka gitu Nah loh. diktator kan biasanya identik dengan anti kritik tuh, Ki, gimana Ya di sana? mungkin. Mungkin ya pada Heeh, saat yang itu lo iya. rasakan di sana, yang lo Nggak alami, ada demo-demo. nggak ada demo-demo? Pokoknya gini ya. Demo Dia, ditangkap, iya jadi sebelum demo udah ditangkap jangan-jangan? ya mungkin lawan-lawan politiknya makanya kan pada pergi ke Amerika, kemana ke UK. Lawan-lawan Oh, politiknya itulah yang yang ngompor-ngomporin itu tuh yang ada di sana itu sebenarnya ada yang di US, ada yang di mmm, UK itu datang ke heeh, Libya ngomporin jadi terjadilah itu. Tapi ya artinya mhm, eh pokoknya kita nggak akan pernah nemu iring-iringan Gaddafi. Wih, 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 waktu oh belum Gaddafi pernah erat. lihat? Ini pernah tidak. Karena Gaddafi itu Heeh, tidak pernah seperti itu caranya. jadi Dia bisa tiba-tiba aja di mobil samping kita dengan nyetir seperti orang biasa. sendiri? Oh gitu, Begitu. Karena kebetulan driver heeh, gue adalah heeh, pengawal pribadi anaknya. Namanya Sadi Kadafi lah pokoknya. heeh, Nah, itu pengawalnya dia. Dia jadi supir gue. Lo kebayang oh, gak sih supir gue pengawal? Jadi ya, dulu tuh driver-driver gue tuh datang pakai BMW terbaru, parkir set. Good heeh, morning, Mr. Lucky. heeh, Key, please. Minta kunci mobil. Udah jadi supir kantor. Datangnya pakai BMW aja. oh, Jadi sebenarnya mereka tuh nggak ada orang miskin. heeh Mereka heeh, tuh orang-orang kaya, punya tanah, punya kebun, punya sapi. Yang miskin itu adalah imigran. Imigran oh, dari Egypt. heeh Kuli-kuli heeh, bangunan lah. Itu ada tuh di pinggir jalan tuh. Itu kuli-kuli mmm, bangunan kalau kita butuh betulin apa gitu rumah ya tinggal panggil dia lu betulin ini lu betulin itu nah oh, itu mereka tuh mhm, terus orang-orang Maroko nah wow, itulah apa heeh, biasanya PSK oke, itu orang-orang Maroko cewek-cewek heeh Maroko nah heeh, itu juga itu sangat dilarang tuh jadi high mhm, kriminal tertinggi mhm, yang paling tidak boleh itu adalah alkohol dan prostitusi prostitut oh, itu sangat-sangat banget. Jadi pernah mhm, ada pekerja Indonesia, heeh kebetulan orang kantor gua dan heeh, gua ngurusin dia ditangkap polisi polisi susila namanya. oh ya, Ditangkap di polisi di hotel karena heeh bersama heeh, PSK. nah hukumannya apa tuh, Ki?
Kayak gitu. Kencang Enggak sih, kah? enggak cuma sekedar karena kita expat lihat. Nah, Oh. jadi mungkin buat mereka ya sudahlah gitu. Tapi kalau Tapi orang orang Libya, lokalnya orang heeh, lokal, ya mungkin bisa berat hukumannya. iya, Mungkin bisa berat iya gitu. iya Jadi iya iya iya. kita cuma sekedar dicatat, dapat Mhm, inilah paspornya ditandain lah. mhm Gitu. mhm. Wah, lu jangan ngulangin lagi, ya udah kita keluar. Oh gitu. Dan beli alkohol juga gitu. Nah, jadi bedanya gini, Heeh, di sana juga ada hasis, apa itu? ganja, Oke. ganja coklat gelap. Dan hampir semua orang Libya ngisep itu, hasis itu. Heeh. Hampir semua. Dan itu bener-bener terang benderang. Boleh? Bukan boleh, nggak boleh, tapi terang benderang. Lu santai aja tiba-tiba berhenti pinggir jalan di jalan sebuah highway besar gitu. Heeh heeh Highway rame boulevard. heeh Di sini pantai, heeh. indah banget. Terus supir gua, "Sir Lucky, kita stop dulu ya." Ya udah. Dan itu tidak ada ram untuk naik ke trotoar, dia gubrak 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 gitu naik ke atas trotoar udah. Masuk ke Terus pasir? dia bikin, Heeh. udah kita sambil ngisep ngeliatin laut, lihat ini dan ini mobil ngueng 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 jalan, aduh Maksudnya sampai banyak ada suppliernya, polisi. ada di mana-mana gampang Iya, dapetnya. gampang dapatnya, gampang ininya. Tapi kalau ketahuan nggak boleh ditangkap? Betul, tapi artinya semua itu dengan santainya. Tapi sementara kalau lo beli alkohol, Heeh, jadi gue pernah juga nemenin, oh bos gue minta, ada satu bos lah yang minta dibeliinkan alkohol. mhm, Ya gue ngomong sama driver gue butuh mhm, alkohol dong buat ini. Udah mhm, kita dia telepon sana sini, terus kita ngambil. mhm, Itu ngasihnya kayak bener-bener yang ini banget deh. Jadi, oh itu dia orangnya gitu kan. Dia mhm, pakai jaket. Terus udah, driver gua buka jendela, mhm. ngobrol-ngobrol bentar, terus orang itu mendekat, buka jaketnya, terus ngeluarin botol, masukin ke dalam mobil, terus driver gua tuh nerimanya, set, langsung masukin ke Oh, bawah. toko gelap. Jadi kayaknya bener-bener yang put banget gitu loh. Tokonya juga toko ilegal Iya, ya? itu Oh, cuma jadi ada dilarang sama sekali dilarang jual sama sekali alkohol? dan itu bener-bener Oh, kayaknya tuh dia ketakutan banget gitu loh. bir boleh? Bir Nggak boleh, gandum? pokoknya nggak ada alkohol sama Iya sekali, juga. nggak ada alkohol sama sekali, nggak Oh, boleh. Dan itu beneran kan, sementara kalau kita beli hasis itu heeh. santai aja udah gitu loh, nggak ada yang kayak gitu-gitu yang beneran, Gitu ini, ya? gitu. Oh, Santai aja gitu, mhm, sampai ada sebuah kota kecil. mhm, Kita kalau dari Tripoli menuju Gatrun atau mhm, Murzuk, itu ada mhm, proyek gua juga di Seba, mhm, atau Murzuk sama Gatrun. mhm, Nah, dalam perjalanannya, jadi gini, kalau mau tahu soal Libya, Libya Utara itu mhm, adalah pantai iya, dan di situ subur, tapi tidak ada air. Nah, Libya Selatan padang pasir, tapi banyak air. Lo kebayang nggak sih? Ternyata gitu bawah ya? padang pasir itu banyak air. Dan itu makanya Oh, mereka bilangnya emas putih, karena itu adalah sumber air. Jadi ada mmm, salah satu proyek gua bikin tangki air, mhm, panjangnya 100 meter, mhm, lebarnya mungkin sekitar 50 meter, mhm. di dalam tanah 3 meter, di atas tanah 6 meter. Itu buat nampungin air dari selatan. Dan kita bikin waktu itu 5 tangki. Tripoli itu Nampungin di utara? di utara. Kita nampungin air dari selatan. Heeh Nah, heeh. air-air dari selatan itu yang bikin orang Korea. Dan itu masuk Guinness World of Record sebagai Oke. piping terrumit dan terpanjang di dunia. Oh gitu. Mm-mm. Pokoknya nama ininya eh, Great Man Made River. Nama ininya. Greatman Madrid. Great Man Made River. Jadi eh, dia bikin dan itu tangkinya segede-gede tangki airnya. Jadi itu rumit sekali narik air dari selatan Mhm. dibawa ke utara ditampunglah di tangki-tangki itu tadi untuk pengairan perkebunan Oh. gitu. Nah, Heeh heeh. itu saking suburnya ya. Heeh. Buahnya tuh bagus-bagus banget deh. Buahnya apa Bagus aja? banget. Pir, Heeh. jeruk. Jeruknya juga aneh. Jeruk kuning, Heeh. tapi sebagian dia ada merah-merahnya gitu. Sebagian jadi kalau kita buka tuh kayak ada merah-merah gitu. Jadi aneh deh, kayak dilukis gitu loh. Alur gitu doang. Taruh. Heeh. Enggak susah gue juga menceritakan. Heeh Tapi heeh. pokoknya jeruknya begitu. Terus tiap kali musim panas dan musim di sana 4 musim sebenarnya, Ra. 4 musim. Oh Libya itu gitu. 4 musim, 4 season. Musim dinginnya dingin Tapi seberapa karena dingin? dinginnya sih sebenarnya tidak. Mungkin sebenarnya jadi salju ya.
Tapi Heeh, karena dia kelembapannya hampir nggak ada heeh. atau tipis sekali cuma 0,9%, jadi tidak ada yang Jadi nggak dijadikan ada salju. heeh, Tapi kalau dingin sih nggak dingin ada mampus. gumpalan. Oh Wah, gitu. dingin banget, apalagi di desert dengan anginnya kayak gitu. Walah, Iya. itu dinginnya minta ampun benar-benar. Jadi Oh, kalau lagi musim ini buahnya tuh beda-beda. Jadi iya benar-benar iya. seperti sesuai kebutuhan manusianya. Jadi emang Mmm, alam tuh hebatnya begitu ya. Jadi mhm mhm. musim panas panas banget, tapi Mhm panasnya mereka ya hanya terik. Kita tidak ada keringat sama sekali. Terik banget mhm sampai besi itu kita kerja akhirnya kalau di musim panas itu mhm dari jam 8 pagi kerja sampai mhm. 1. Jam 1 Mmm, berhenti, mhm mhm istirahat mhm sampai jam 4 sore lanjut lagi. Nah, pernah ada seng kepanasan dijemur, mhm. kita tes pakai telur, jadi ceplok. Panas Oh, banget, Ra. Terpanas heeh. itu gue pernah di desert 54 derajat. Astaga, 54 Celcius? derajat Celcius. Oh, 54 ya. derajat Celcius. Jadi, tapi nggak ada keringetan sama sekali. Panas cuek, ya, tapi nggak ada keringetan sama sekali. Tuh, ya, kalau ada saat kayak gitu, buah-buahnya tuh melon, semangka, pokoknya buah-buah yang banyak airnya. Gitu ya? Jadi alam tuh udah begitu. Iya, lucu banget deh. Nanti begitu udah musim dingin masuk, Heeh itu juga lucu. Jadi polisi-polisinya di sana juga di jalanan kalau lagi musim panas, heeh. dia seragamnya putih. Tapi Iya begitu musim iya. dingin, seragamnya biru. Jadi begitu udah Mmm, ngelihat pergantian itu, oh masuk musim dingin. Kocak banget. Oh musim panas nih udah. heeh, Dan putih begitu, lebih nyerap Pak ini kan, lebih lebih tidak menyerap panas. Nah, panas, heeh heeh. terus kemudian masuk pasar pun juga begitu, sama. Berubah juga semua tiba-tiba buah-buahannya. Nah, yang lucunya lagi, bulan puasa, Mhm Ramadan. mhm Jadi selama ini gue ngerasa gue puasa di Indonesia selama ini tuh kayak dibohongin sama ustadz-ustadz gue. mhm Puasa itu jangan pernah mengendorkan pekerjaan. mhm. Jangan sampai membuat malas, tetap harus Iya, kerja, terus tetap kerja, harus ini, jangan heeh, jadi jangan jangan sampai merubah kebiasaan kerja kita. mhm. Ternyata bullshit di Libya. Gimana? Mereka tidur, loh. Oh gitu? Jadi jadi Sebulan besok nih heeh ya, besok Ramadan, heeh besok Ramadan mulai puasa heeh, masih normal. oke. Masih normal. Nah, begitu 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 puasa puasa heeh, pagi-pagi semua tutup, nggak ada apapun. orang suruh Mereka baru tidur? buka lagi asar setelah asar sekitar jam 4. Baru toko-toko pada buka. Toko-toko pada buka, Gitu. semua rame Itu jalanan sampai sahur? sampai sahur. Oh gitu. Sampai sahur. Jadi Kantor gimana? nah, itu makanya kantor tetap jamnya. Heeh, Jadi akhirnya orang-orang Libya yang kayak gitu, mereka datangnya seenaknya gitu. Kita, bos gua, enggak ya, kita tetap pada jam kerja biasa. heeh, Ya teler lah kita yang puasa yang ini. heeh, Jadi gua ngerasain tuh puasa dari musim panas sampai puasa ke musim dingin tuh gua mhm, ngerasain selama 3 tahun di sana. Gitu. heeh, Jadi dan itu anehnya itu. Jadi bisa tiba-tiba mereka besok lu puasa, heeh. besok juga lu akan berubah jam kehidupan tidur lu. Gitu loh, mereka tuh jadi dahsyat banget, jadi gue kaget. Jadi Justru di sana malah dimanjain ya, negara muslim dimanjain, justru yang puasa dimanjain, dimanjain. dan jam buka puasa, Heeh, walaupun toko-toko pada buka udah, iya, maghrib itu heeh. nggak ada yang di jalanan. Temen gue sampai push up di jalanan, sepi banget di jalanan ya, gue push up, push up tengah jalan, lu ngapain Heeh. sih? Yang Kita lain di dalam pada makan, makan, acara jadi kita gitu sama-sama ya? buka puasa di luar, Heeh jalan-jalan kita ke kota, nggak heeh. ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, jadi Oh, akhirnya, "Lu buka puasa pakai apaan? Semua tutup semua, jadi kita jalan, ada ayam satu toko ayam goreng buka. Ya cuma satu doang itu ayam dan itu nggak ada orangnya sama sekali, nggak ada pengunjung, kita doang. Jadi bener-bener oh, jadi begitu buka puasa, mhm mhm, sholat maghrib, barulah itu orang-orang pada keluar 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 mmm, dan semakin malam semakin rame sampai sahur. iya iya, tapi kecuali kantor Jadi ya, ya jadi gue akhirnya sama anak usaha gue, sih heeh. sama istri gue itu pernah belanja jam 2 pagi. Jam 2 pagi anak Heeh gua ini cerita, ya kita nyobain belanja sepagi-paginya kita heeh yang nggak pernah kita lakukan di Indonesia, heeh. kita lakukan ya di sini. Banyak hal ya yang Ya dilakukan di kita sana akhirnya udah berbeda dengan di sini kan? ya Heeh heeh dan itu benar-benar semua sampai taman hiburan kayak heeh semacam Dufan lah, heeh. ya itu rame banget.
Jam Oh. 2 pagi, jam 3 pagi, dan Mhm. akhirnya begitu udah mendekati waktu sahur, waktu udah mau Mhm. imsak, Mhm. udah mereka keluarin tikar dari mobil, Mhm. gelar tikar di taman, udah pada sahur di situ rame-rame semua. Mmm. Sama keluarganya, sama ini, Mhm. sama ini, gitu lah. Terus azan, udah begitu azan subuh, mereka balik lagi ke rumah, sepi lagi total. Jadi benar-benar Oh, gitu lucu ya ya. gitu lah. Apa, Heeh heeh. perubahannya itu bisa drastis semua ya tadi. Lebarannya Ki, Lebarannya nggak seperti kita. iya, Jadi berarti mereka kan biasanya Idul Adha itu yang Idul rame Adha, ya, ya Lebaran Haji Idul ya? Adha, heeh. Oh sama, kayak di Kambing-kambing itu negara-negara Arab mereka, ya? ya, ya kalau Oke. Lebaran biasa banget buat mereka, nggak ada Mmm. istimewa-istimewanya lah, nggak Mhm ada. mhm mhm. Dan nggak ada maaf-maafan kayak kita gitu di Indonesia, nggak ada. Serius? Serius nggak ada. Nggak ada tradisi minta maaf. Tidak ada, hanya di Oh, Indonesia itu sebenarnya tradisi memaafkan lahir batin itu hanya di Indonesia. Di sana cuma sekedar, gitu. oke, happy Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Heeh Mubarak, ya udah heeh itu heeh. aja. Kusana Taib gitu. Semoga setahun ini kamu baik-baik aja. Oh gitu. Jadi nggak ada, Nggak nggak ada. pulang kampung juga? Nggak ada, nggak ada, Nggak ada ya, nggak pulang ada, ke rumah orang tua? nggak ada. Ya mungkin Ya karena memang mereka tidak pernah ada urbanisasi ya. heeh heeh. Ya mereka tinggal di Jadi situ satu bersama keluarga orang tuanya, heeh. satu rumah berapa Satu rumah, generasi. heeh, gitu. Oh Jadi gitu. emang tidak ada, nggak ada istimewanya lah Lebaran di sana nggak. Dan gue merayakan 3 Lebaran gue di sana sendirian. Ah, Tiga sendirian? kali Lebaran gue di Heeh. Libya merayakan sendirian karena tidak ada jadwal gue cuti pada saat itu. Tidak Mhm. jadwal gue cuti. Mhm Jadi mhm mhm. ya gue ngerasain lah 3 kali Mhm. Lebaran di negara orang nggak ada apa-apanya. Ya kita Mmm. akhirnya maafkannya ya cuma sesama teman-teman kantor aja udah. Pak, Satu maaf lahir orang batin, Indonesia iya. ya, Sholat orang Pak, ayo Pak, Indonesia bareng Pak, ya? iya. Tapi kalau sama Oke, orang Libyanya ya aku sana betul, teteh, Eid Mubarak, gitu aja udah. gitu. Terus Ki, apa tuh namanya, saat ini kondisinya seperti apa? Temen lu masih ada yang di sana? Masih, Dia bisa masih, share ya cerita apa tentang kadang-kadang bisa ada bom meledak. era non Qaddafi? Kadang-kadang bisa ada bom meledak dan perang meletus di tengah kota. Gitu. Iya, jadi benar-benar kondisi nggak aman sama Sekarang sekali, malah nggak aman? nggak aman sama sekali, nggak aman sama sekali. Oh, Jadi anytime bisa meletus itu. Jadi memang Libya Timur itu dukungannya Barat dan Mesir ya? Kiri bukan Libya Mesir? Timur ya, memang perbatasan dengan Mesir, Iya, perbatasan dengan Mesir. perbatasan dengan Mesir, Mesir. heeh, Karena oke. di barat di sebelah kirinya itu adalah Tunisia. Tunisia. Nah, Libya Timur itu penghasil minyak-minyaknya. Jadi Oh, Benghazi, Misrata, terus kemudian ada kota apa lagi itu memang oh itu area di minyaknya. kiri ya? Nah, kiri itu Oh, relatif nggak terlalu besar minyaknya. kanan Nah, yang nggak terlalu besar. kiri yang barat, kiri. Oh, sini nggak terlalu Nah, nggak banyak. terlalu banyak. Kanan yang Sini, barat. Yang dekat oh, mendekati Egypt tuh minyaknya banyak. oh, oke, Mendekati Tunisia minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, oh, Libya Timur itu dikuasai oleh jenderal siapalah gitu, itu dukungannya barat. mm-mm, Nah, yang Libya Tripoli ini, mm-mm, Libya Barat ini, mm-mm. pusatnya di Tripoli ini, itu Relatif lebih aman ya, nggak banyak relatif, minyaknya, ya, tapi karena ya nggak begitu. anytime sering meletus itu, karena ini kan didukung sama PBB nih, yang Heeh, ini nih, heeh. PBB dan lain-lain semua nih ngedukungnya yang pemerintahan ini. Setahu gue Hmm, seperti itu ya. mm-mm, mm-mm, Yang di timur itu dukungannya barat untuk mm-mm, minyak-minyaknya dan lain-lain. Nah, mm-mm. ini yang Tripoli ini yang nggak aman. Tapi memang di sini nggak aman ya karena nggak ada yang ke situ. Ekspatriat, wartawan dan Heeh, lain-lain itu heeh. semuanya ke Tripoli. Airport internasional ya Tripoli Oke. gitu. Jadi yang nggak aman ya justru Tripoli karena Mm-mm, sepertinya mereka ini kalau belum menguasai Tripoli, mm-mm, belum secara de facto menguasai Libya lah mm-mm. gitu loh. Jadi memang Hmm. mereka walaupun menguasai Libya Timur, mereka perlu sekali menguasai Tripoli. Nah, Oh, sementara iya Tripoli iya ini iya. ada pemerintahan Heeh, yang didukung oleh UN. heeh, heeh. Gue lupa jenderal siapa juga atau siapa namanya gitu, gue lupa. Tapi ya Oh, gitulah. oke. Kondisinya jelas sekarang jauh berbeda, jauh Justru malah lebih berbeda. nggak aman ya? Ya, ya. Benderanya juga aneh. Kalau dulu benderanya Libya lucu banget deh. Hanya Aku hijau nggak aja tahu. udah. Oh gitu? Lembaran kain kotak gitu, hijau Nggak ada semuanya, apa-apa? nggak ada apa-apanya, nggak ada tanda apa, ada gambaran, hijau aja udah gitu loh. Gue nggak ngeh ya. Oh Kayak gitu? kayak bendera orang meninggal itu Kayak kan tadi kain aja biasa kuning gitu ini kan. Kalau kita heeh, kan kuning bendera orang ini meninggal. hijau tok. Ini hijau aja udah.
Ijonya ijo kayak lu gitu lah, kayak baju lu gitu lah, Oh ijonya begitu, ya? ijo gelap. Ijo aja udah, gitu loh. Jadi simpel banget, Gaddafi itu Mau ada simpel banget. balik lagi nggak, Ki? Gue pengen balik Oh ya? karena Libya, Heeh. orang-orang Libya tuh bener-bener gue suka sih ya. Gitu Gue ya? suka banget. Jadi mereka tuh bener-bener kayak orang Jawa lah. Oh, Siapapun seriously? tamu, orang Jawa kan siapapun tamu yang datang ke rumahnya, Heeh. mau lu nggak punya makanan, mau lu nggak punya duit, pasti akan berusaha untuk dijamu Heeh heeh. oleh mereka. Demikian pula dengan orang Oh. Libya, gitu loh. Jadi gue Oh. pernah bertamu cuma sekedar apa ya? Heeh. Wah, perlu yang nggak penting lah sebenarnya gitu ya. Heeh heeh. Motong kambing, Oh ya? motong kambing ternaknya dia, Heeh, untuk jamu potongin kambing untuk lo. ngejamu gua. Oh Dan itu gitu. jam buka puasa. Heeh heeh. Jadi buka puasa gue tuh mewah banget, kambing Jack. Ada kepala, ada ininya, ada kuping, ada apa, ada apa. Udah nih, gue pikir oke buka Oh. puasa nih gede Heeh ya. heeh Tet, heeh. gue makan. Begitu, oke kita sholat, besok Heeh. ada makanan lagi. Jadi ini baru pembuka. Gue bilang enggak lah, gue udah cukup gila Heeh lo heeh. kambing Jack. Gue biasa makanan Heeh. buka puasa tuh cuma kolak gitu. Ini Mhm. kambing utuh, ada Mhm. kepala, ada kupingnya, ada Mhm. pipinya dan lain-lain. Mhm. Terus tiba-tiba sholat, Mhm. baru ada hidangan utamanya lagi. Mmm. Kuskusi namanya. Wah, itu enak banget, gue Diskusi. suka banget kuskusi. Oh ya? Kuskusi tuh butir-butiran kecil-kecil banget. Iya iya. Terus Gue pernah lihat di iya TV. warnanya oranye gitu ya. Heeh. Dan itu kalau kawinan pasti ngeluarinnya itu. Heeh. Dan dia tuh kayak dalam amplop besar. Heeh. Dan kita makan rame-rame. Ya cowok-cowok, cowok-cowok ya. Maksudnya kan Heeh, karena iya ada iya. tempat cowok-cowok dan tempat cewek-cewek. Mhm. Satu itu tuh udah kita makan rame-rame. Iya. Bisa bertujuh, bisa berdelapan. Ngiringin itu, wah, ngelilingin itu aja baskomnya tuh gede. Dan begitu kita Makannya sendok, kan sama-sama ya? makannya sama-sama. Heeh, satu tampah gitu, Iya, pakai pakai sendok sih karena pakai sendok. pakai Iya sendok, iya iya, tidak tahu pakai tahu. tangan. Iya iya, Tapi kayak ada juga yang arab pakai tangan gitu juga, ya? heeh. Oke Tapi karena oke. kita pakai sendok. Heeh. Nah itu setiap sendokan tuh, kambing, daging kambing itu juga bukan kambing yang ini segini-segini. Wah gila, enak banget tuh kalau kawinan, gue suka banget ya kalau diundang kawinan. Pokoknya siapa yang kawinan, ajak gua, kalau bilang gitu, ajak gua. Karena kita nggak perlu bayar apa-apa, nggak kayak di sini, mesti pakai angpau-angpauan kan gitu. Mhm Di sana mhm. pokoknya lu dateng aja udah. Lu dateng, kita Iya. senang-senang bareng-bareng, ketawa Heeh. bareng-bareng, nyanyi-nyanyi, makan-makan, udah itu aja. Misalkan nih, Oh, heeh udah kebentuk nih, nah heeh ini, terus tiba-tiba datang lagi kelompok lain, heeh. bikin lingkaran baru lagi. Keluar lagi tuh baskom disiapin lagi. Oh, astaga. Jadi emang, ya emang kambing Pesta di ya, sana makan ya? pesta banget dan Heeh heeh. domba di sana beda loh. Domba domba ya bukan kambing, Heeh. nggak ada baunya, Ra. Oh gitu? Nggak ada baunya. Gue ke peternakan tuh nggak ada baunya blas. Oh, Nggak ada baunya banget. Terus gue heeh. makan onta juga. Lucu juga Gitu. loh daging onta. Susu onta. Susu Heeh. onta itu juga bagus apa buka puasa. Oh Aku gitu? gue lupa namanya apa. Aduh, ada tuh namanya susu onta tuh. Itu juga bagus. Iya iya iya. Iya, seru lah pokoknya. Seru ya, Seru banyak lah. pengalaman ini ya makanya, kenapa saya undang Lucky, karena beda gitu ya. Libya, negara di Afrika Utara gitu ya, dan banyak hal yang kita persepsinya begini, ada Pak Muammar Gaddafi yang diktator, ternyata dari, cerita Lucky ya, first hand yang tinggal di sana, beliaunya ini dicintai dan katanya baik gitu, justru memberi nafkah ke negara-negara lainnya gitu. Dan ada adat juga yang beda sama kita ya, soal tadi lebaran, ya kan? Mhm mhm. Ya, puasanya orang tuh dimanjain, ya Iya kan? Dan ada 4 musim ya, yang, musim dingin ada juga ya, iya. musim winter ada, apa, musim spring ada? Karena di sana juga kan pohonnya nggak banyak. Nggak banyak, nggak ada Pohonnya nggak bunga banyak, gitu deh, Ki? nggak ada. Tanaman ijo nggak Tanaman ada? ijo tuh ya cuma tanaman ya tanaman padang pasir ya. Oh Jadi gitu, nggak nggak ada ada bunga? bunga-bunganya, nggak ada ininya. Oh gitu. Heeh. Pokoknya Ya, menceritakan Libya tuh saya selalu bersemangat menceritakan Libya karena ini negara unik banget. unik banget, Unik iya, banget, unik heeh, banget. Jadi apa ya? heeh. Dan fun. Orang-orangnya tuh baik Nah, banget itu sama saya. dia, orangnya baik ya. Jadi Saya sampai pikir orang sana tuh keras-keras yang iya, jadi salamnya di sana nih ya, heeh sampai gue tuh hafal banget. heeh Jadi kalau orang Libya saling bertemu, heeh. itu ngucapin apa kabar itu bisa lama banget. Kalau kita kan ketemu salaman, "Eh, apa kabar Oh, lo?" bener kayak orang Jawa ya, Apa kabar lo?" Gitu kan. panjang, "Apa "Sehat kabar sehat." ya?" Udah, terus udah Heeh kita ngobrol, heeh "Senang nggak?" "Eh, che fa le canta?" heeh. "Senang."
"Oh, mia mia, schnell ich, che fa Luca?" Udah terus panjang. Jadi Heeh, ibaratnya kalau lu nanya, heeh. itu lu nanya kabar lo, kabar istri lo, kabar anak-anak lo, kabar ternak lo, Oh, kabar kebun lo, permesinan lo, heeh. ladang lo gimana, habis itu udah baru ngobrol. Jadi I gua see. tuh Oh, ramah jadi orang makanya Libya. orang Oke, Libya tuh oke, ramah dan oke. perhatian sehingga kalau misalnya gue iseng nih berapa Mhm, kali ke daerah-daerah Libya mhm. gitu ketemu orang salaman, Heeh, terus gue lontarkan sapaan-sapaannya mereka. heeh, Dia langsung kaget. heeh. "Ah, anta Libya anta Libya anta," Heeh, gitu. udah kayak orang Libya Udah loh ke orang gitu kan? Libya gue gitu. Terus makanya langsung dijamu Heeh, apa, dikasih heeh. minum apa, dikasih jeruk. Itu tadi kayak anak gue keluar toko tuh pasti ada aja entah Dioleh-olehin ya? iya hadiah Dikasih Bambino anta, hadiah, heeh. heeh, Jadi heeh. anak gue tuh lucu ya dapat parfum, dapat kacamata, masuk toko Oh, sayur dapat pisang, oh gitu. masuk toko daging dapat buah jeruk. Apalah Mmm, pokoknya pasti keluar toko dia megang sesuatu aja, ada aja ininya. dan keren ya ternyata bahasanya mix Italy di Libya itu. Iya iya, Heeh, mix iya, Italy. heeh, Jadi ya jadi itu makanya iya, gue sih pengen banget dan pengen ya? anak gue yang laki nih yang bungsu Heeh, itu selalu karena gue bercerita tentang Libya terus heeh, hal yang menarik dia penasaran banget, "Aku mau banget ya ke sana." Entar ya suatu saat nanti kita mhm. coba ke sana. Mudah-mudahan lebih aman di sana ya. Mudah-mudahan lebih aman. Ketika lebih aman Iya bisa ke sana. iya. Ini enggak Ki, lu tuh pernah chat gue di Facebook Mhm, ya, "Her, lu kerja di majalah ini kan?" Gitu, heeh "Ke sini dong," gitu kan, lu heeh. bilang gitu. Libya tuh bagus loh, inget nggak lu Iya pernah iya iya gitu? iya iya. Ya kan? Terus lu kasih gue kontaknya orang kedutaan waktu itu. Iya, oh gitu ya? "Kontak deh, Mas Heeh. ini orangnya baik," gitu. Ya saya merasakan gitu Lucky di sana begitu bahagia gitu ya. Heeh, maksudnya interesting gitu di tempat tinggalnya, di tempat dia kerja ya, yang jauh dari rumahnya gitu. Dan tentunya ngobrol-ngobrol sama Lucky kali ini membuka wawasan kita ya. Jadi tahu gitu kan. Nanti saya cantumin beberapa foto Lucky di sana ya. Ya, Iya. kita berharap tadi Lucky cerita sekarang malah jadi nggak aman. Semoga jadi aman gitu ya. Jadi Semoga lebih tenang lah semoga jadinya. lebih tenang Mhm. ya, Lucky bisa balik lagi ke sana, kerja di sana kali ya, gitu kan. Dan mungkin kita juga bisa punya pengalaman ke sana gitu. Jadi, Ya lucunya lagi ya, jadi heeh, kalau kita dari Tripoli heeh, menuju desert itu, heeh. perjalanan itu nanjak. Berapa jauh tuh Eee, ke ke gunung kota itu? Sabah itu sekitar 10 jam. Nah, 10 jam? jadi kita Heeh, dari Tripoli itu jalan nanjak. heeh, Nanjak, belok belok belok, lalu di sini nanjak, dan heeh. itu sudah mulai dingin. Nah, Mmm, ada satu lagi tuh, ada satu kota, gue lupa namanya ya. mhm, Di tengah-tengah tanjakan itu ada mhm, satu kota daerah. mhm, Nah, khususnya orang di situ, orang-orang Libya yang dari daerah heeh. itu bule banget. Bule banget, Bule banget tuh rambutnya gimana? pirang, Heeh. matanya biru, Tapi kulitnya orang putih, Libya? tapi orang Libya. Khususnya daerah situ. Oh, Khususnya dari oke. daerah itu. Jadi kalau misalnya gue ketemu orang-orang ini, pasti Heeh, kalau gue tanya, lu aslinya dari sini ya? Iya, heeh. kok kamu tahu? Nah, jadi Oh, rata-rata orangnya seperti itu. Matanya biru, rambutnya si bule, orang kayak Eropa. orang Eropa Masih banget. mix-mix Orang, dari kayaknya orang Eropa Itali banget gitu lah. ya? Heeh. Nah, terus Oke. jalan nanjak Heeh, terus, dan itu pegunungan, pegunungan heeh, bebatuan, tinggi banget, tinggi banget. heeh. Habis itu baru desert. Nah, Oh, jadi ada lagi pasir, gurun pasir lu pasti tahu lah, seperti jam waktu, jam pasir itu heeh heeh, halus banget kan, heeh heeh, halus banget. Tapi di salah satu daerah di Gatrun yang gua pernah terjauhnya dari utara, heeh, itu Gatrun itu mungkin sekitar 3-4 jam dari negara tetangga Chad, mhm, perbatasan. Itu mhm, paling belakang banget jauh. mmm. Itu pasirnya penuh kerang loh, Ra. Oh ya? Pasirnya penuh kerang. Dari Jadi gua mana? ngeliatin, Padahal di Chat sini kan nggak ada laut. laut, jadi itu penuh karang. Jadi akhirnya kesimpulan gua mungkin ya, Heeh. Padang pasir Sahara itu adalah daratan laut tertinggi pada saat itu, Oh, gitu loh. Jadi mungkin pada saat bumi masih iya, tertutup es heeh, bumi atau masih tua ya, bumi tua, heeh, Sahara Desert itu itu adalah daratan tertinggi saat itu. oh, Karena gitu ya? pasirnya ada yang halus dan ada yang kerang-kerang gitu, kulit-kulit kerang, pecahan kerang, dan itu benar-benar Lucu ya? gue sampai masa Heeh, gini sih? Ayo kita jalan lagi ke sana. Pakai heeh, mobil nih kita jalan agak heeh. jauh. Gue cek lagi pasirnya, begitu lagi. Gitu. Jadi makanya gue Oh, mikir, oh ini daratan daratan laut tertinggi saat itu gitu loh, mmm, Libya itu. mhm, Makanya eh,
si Oasis, gue belum pernah sih datang ke Oasis ya. Heeh heeh. Oasis apa Oasis sih? Oase ya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oasis bukan nama band ya. Oase itu, Heeh, gue nggak tahu apakah itu air asin atau air tawar. heeh. Tapi yang jelas di bawah desert Sahara itu Heeh. airnya berlimpah. Oh. Airnya berlimpah, air tawar ya, Heeh itu heeh heeh. berlimpah di desert itu. Mhm. Jadi makanya eh, Seri alam ya? mesti alam, makanya Oh, di padang pasir tuh semua orang-orang tuh bisa hidup. Makanya gue juga bilang, gila lu pada bisa hidup di sini. Ternyata ada ternyata air ada kok. air. Ada air. Kalau memang mau cari, ada air. Heeh Nggak heeh. entah berapa dalamnya gue nggak tahu dan gimana mereka carinya gue nggak tahu. Tapi Iya iya iya. banyak air di bawah. Mhm. Gitu loh. Jadi, dan itu namanya suku Tuareg. Ada lagi suku Barbar. Nah, itulah yang diberitakan oleh orang-orang Barat ya. Kalau teman-teman Hera pernah dengar suku Barbar, orang Barbar Mhm. itu sebenarnya adalah Dari situ ceritanya? ceritanya dari situ dan itu sebuah mungkin kalau kita dengar orang barbar itu adalah suku yang ganas. Heeh. Tapi itu sebenarnya nama suku di daerah Gurun Sahara. Namanya barbar. Namanya suku Barbar dan itu orangnya baik-baik banget kok. Kok bisa gitu Jadi ya? memang itulah propaganda Barat ya, Heeh propaganda heeh. Barat. Makanya kita sekarang mulai terbuka satu persatu bahwa Mhm. ada beberapa propaganda Barat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya itu suku Barbar. Mhm. Mhm. Terus kemudian Libya sebagai negara teroris sama sekali nggak ada, sama Mhm. sekali nggak ada. Kedamaian damai banget orang semuanya pada ngehasis. Ya itu dari terus kemudian begitu kita naik ke gunungan, Mhm. mulai masuk ke daerah desert. Mhm. Nah, itu ada satu kota kecil lagi Mhm. di mana semua pasti berhenti di situ untuk Mhm. isi bensin dan makan. Oke. Nah, itu ada satu WC panjang, toilet, 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 toilet. Heeh. Nah, kalau kita masuk ke toilet itu ya, nggak tahu kalau toilet cewek ya, ini ke Heeh. toilet cowok soalnya. Itu pasti semuanya bunyi tik, tik. Heeh. Itu orang lagi bikin hasis. Oh. Dan itu hampir semua pintu bunyi begitu semua. Gitu loh. Oh, Jadi, dari situ jadi kalau hasis itu bisa-bisa. batangan coklat, Heeh. dipanasin korek, Heeh. terus kemudian kita hancurin, Heeh. terus kemudian dicampur dengan rokok, baru dibungkus. Nah, itu kalau kita dalam WC itu pasti Mhm. bunyi tik, tik, karena semua pintu begitu isinya. Dan itu ternyata begitu Mhm. kita ke jalanan, itu benar-benar kayak kota koboi. Orang pinggir jalan nggak hasis. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dan itu tidak Mhm. ada polisi. Mmm. Tidak ada polisi banget. Jadi, Loki. Oh, oke. Ya, gue juga begitu ya. Karena, ya maaf-maaf aja. Itu di Libya, bukan di Indonesia ya. Di Libya. Jadi, gue sambil menikmati pekerjaan ya sambil menikmati itulah. Karena alkohol Heeh. dilarang. Dan kebetulan memang gue bukan orang yang doyan alkohol. Jadi, Heeh. ya udah gue doyan ini. Gitu. Mmm. Jadi, sembari ini ya ketawa-ketawa dan lapar terus, makan-makan. Jadi di bawah fun aja lah. Jadi bener kayak gitu. Jadi artinya Heeh. orang Libya tuh fun loh. Fun Heeh. banget. Dikit-dikit semua tuh pasti ketawa. Ngobrol, ngumpul-ngumpulnya tuh Heeh. ketawa semua. Gitu Mmm. loh. Ada aja yang bisa bikin mereka ketawa tuh Mhm. ada aja. Jadi memang orangnya tuh fun. Mhm. Karena memang mereka tidak miskin. Ya ya Tidak ya ya. miskin. Iya, negara kaya kok. Negara kaya. Gue Heeh. pernah ya beliin security gue. Heeh. Jadi dia security ini memang imigran. Heeh. Dari Ghana atau mana gitu. Oh. Sir Lucky, please buy me bread. Dia bilang gitu. Heeh. Buy me bread. Oh, kamu nggak punya duit? Kamu Heeh. belum gajian? "Oh, Heeh. belum, Mister Lucky. Ya udah, gue beliin deh, gue bilang gitu Mhm. kan. Ya udah, ikut deh lo, gitu kan. Jadi kamu Mhm. bisa pilih roti mana aja terserah. Mhm mhm. Terus udah, nah, turun lah gue anterin di toko roti, gue kasih duit dia 5 dinar. Heeh. Balik dia bawa roti 2 plastik besar. Roti semua tuh isinya. Heeh. Terus gue pikir 5 dinar nih, udahlah omong buat Heeh. menurut gue. Tuh dia balikin ke gue loh, dia Heeh. balikin ke gue itu 4,5 dinar. Lah, Jadi, heeh. 2 kantong plastik besar itu hanya setengah dinar. Dan artinya, tiga satu ribu kantong lima plastik ratus besar Heeh. itu seperempat dinar. Jadi setengah dinar itu kan 3.500. 3.500. Ini seperempat dinar, seribu dua ratus lima puluh. Heeh. 1.250 seribu kantong dua ratus lima plastik puluh besar roti. Segini. Seribu dua Oh. ratus lima puluh satu. Ya Dan ya itu ya. rotinya banyak. Ada Heeh. roti, apa yang roti bagel, Heeh. yang apa, bangket, apa, Baget baget. baget. Terus roti-roti apa-apa lagi, Heeh dan heeh. memang roti mereka sebenarnya makanan pokoknya adalah roti. Iya.
terus dicelupin di sup apa Ya, di apanya ya, mereka, ya. baru dimakan. Nah, itu jadi rotinya mereka beda memang, Heeh, ngenyangin. heeh. Dan satu lagi, roti-roti yang nggak termakan, Mhm, itu kalau pagi-pagi selalu kita bisa lihat di pintu-pintu rumah-rumah, itu mhm. digantungin di kantong plastik, digantung. Oh, Jadi orang diambil-ambilin bisa untuk makanan ambil. ternak. Oh gitu. Jadi Ya, ya, itu ya. salah satunya juga yang gue perhatiin ya. Mhm, Artinya mhm. mereka menghargai makanan. Ya, ya, ya. Itu gue belum pernah lihat di Indonesia. Artinya gue selalu lihat di makanan misalkan apa restoran Padang, Heeh, di warteg, heeh. makanan sisaan gitu orang makan dikumpulin, petugasnya mau nyuci piring, tuh Dibuang udah di buang aja udah sampah. tempat sampah Mhm, mhm, gitu mhm. loh. Terus kemudian dibuang lagi di luar tempat sampah sehingga banyak lalat, tikus dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Padahal kalau itu ditempatkan khusus, terus kemudian pasti ada kok banyak orang ayam kampung juga pasti mau, Mhm, mhm. ya kan? Iya, iya, Kambing-kambing iya. juga Iya, pasti heeh, mau. bisa buat ternak ya. Bisa untuk ternak, nggak usah Iya, iya, dibuang iya. lah gitu Iya, loh, nggak usah dibuang lah. heeh. Mereka menghargai makanan banget kalau gue Oh lihat. iya, Jadi sampah yang ada di luar rumah mereka, sampah rumah tangganya benar-benar sampah yang tidak heeh, tidak tidak berguna untuk alam heeh. gitu loh. Iya, iya. Itu Indah ya sih. ceritanya Lucky, benar-benar membuka wawasan kita jadi tahu ya, nggak serem-serem, nggak serem gitu ceritanya di sana Enggak sama gitu. sekali nggak serem. Mas kayak ya. Mhm. Oke, semoga itu tadi jadi tahu ya. Jadi kita dengar cerita first hand karena Lucky pernah tinggal di sana dan akhirnya harus pulang juga dan punya cita-cita kalau ada kesempatan balik lagi gitu Lucky ya. Oke, thank you banget ya Ki, udah Sama-sama cerita Hera. banyak. Gue Sama-sama seneng banget karena gue suka sejarah, gue suka country gitu. Gue seneng cerita mhm, tentang negara-negara karena pasti menarik ya. menarik sekali. Ya, beda-beda cara ya. Ternyata beda karakter juga orangnya gitu. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton sampai terakhir ya. Semangat terus. Oke, sehat-sehat semuanya. Bye. Peace. Thank you ya Lucky. Bye-bye.